Coach Indra Safri siap digeber setiba di kota Chang Mai sebagai markas utama tim Merah Putih untuk persiapan SEA Games di Thailand. Ambisi Hoki Caraka untuk berhasil meraih medali emas setelah berhasil masuk ke skuad Coach Indra Safri kini tuai pujian positif. Sosok Coach Indra Safri langsung beri penjelasan mengenai pemilihan ke-23 pemainnya untuk ajang SEA Games di Thailand yang sempat ramai di media sosial. Rafael Struijk sampai ikut mengaku kaget di saat di latihan Coach Indra Safri menjelang berangkat ke Thailand. Ramai soal laga Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Singapura U23 gagal digelar di laga perdana tim Merah Putih di ajang SEA Games ini. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Penyerang Timnas Indonesia U23, yaitu Hoki Caraka kini benar-benar ingin membalas momen buruk di tahun 2023 yang lalu. Ya, Hoki Caraka memang kala itu menjadi salah satu pemain yang dicoret oleh Coach Indra Safri di SEA Games Kamboja 2023 yang lalu. Saat itu, skuad Garuda Muda membawa pulang medali emas setelah mengalahkan Timnas Thailand di babak final. Sudah 2 kali, SEA Games tahun kemarin sama SEA Games sekarang. Yang SEA Games terakhir iya, tapi dicoret, tidak masuk skema barangkali. Kata Hoki Caraka dikutip dari Antara. Ya, Hoki Caraka yang saat ini bermain untuk Persita Tangerang bertekad membantu skuad Garuda Muda untuk mempertahankan medali emas di SEA Games ini. Kalau secara tim, teman-teman, ofisial, dan staf, kita dari awal kumpul, kita sudah ada menanamkan target buat timnas. Dari yel-yel pun kita sudah menanamkan emasnya sendiri, yaitu jadi pacuan kita di SEA Games, kata Hoki Caraka. Ya, di mata Hoki Caraka sejauh ini persiapan timnas Indonesia berjalan bagus, termasuk dalam mengevaluasi kekurangan di saat menghadapi Mali di 2 laga uji coba sebelumnya. Kalau menurut saya pribadi, kita di latihan sudah banyak progres ke depan. Terus kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan dalam tim yang muncul akibat pertandingan persahabatan lawan Mali kemarin, kita sudah berbenah. Kita sudah dikasih beberapa evaluasi dari pelatih, tutur Hoki Caraka. Ya, demi mempertahankan medali emas, Hoki Caraka pun mengaku rela membuang jauh ambisi mencetak gol ke gawang sang lawan. Bagi Hoki Caraka, kepentingan tim dalam memenangkan pertandingan lebih baik daripada ambisi pribadi. Kalau personal sih saya jauh-jauhin saja dulu, karena lebih penting kita bisa dapat emas dan kita mempertahankan emas, ucap Hoki Caraka. Skuad Timnas Indonesia U23 kini sudah bertolak menuju Thailand pada Jumat pagi tadi untuk tampil di ajang SEA Games di sana. Kepastian ini sebelumnya sudah disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Menurut Sumarji, keberangkatan tim dibagi menjadi 2 rombongan. Kloter pertama yang terdiri dari para pemain dijadwalkan terbang pagi harinya. Sementara para ofisial menyusul pada sore hari karena tidak seluruhnya dapat diberangkatkan dalam satu pesawat. Pemain berangkat pagi, sedangkan ofisial menyusul lebih sore. Mereka akan langsung berkumpul di Chiang Mai, ujar Sumarji kepada awak media. Ya, setibanya di Thailand, para pemain dan ofisial akan terpusat di Chiang Mai, kota yang menjadi lokasi pemusatan latihan skuad Garuda Muda selama turnamen berlangsung. Pihak PSSI bahkan telah mengirimkan tim pendahulu untuk menyiapkan seluruh kebutuhan tim, mulai dari akomodasi, hotel, hingga fasilitas penunjang latihan lainnya. Tim advance sudah kami kirim untuk memastikan segala kebutuhan terpenuhi, baik akomodasi maupun kesiapan lainnya, kata Sumarji. Ya, terkait komposisi pemain, PSSI memastikan sudah mendaftarkan 23 pemain, termasuk beberapa nama yang merumput di luar negeri. Dari Indonesia, tepat pagi tadi 19 pemain berangkat terlebih dahulu, sambil menunggu kedatangan para pemain abroad yang menyusul sesuai jadwal klub masing-masing. PSSI menargetkan seluruh pemain sudah berada di Thailand pada 30 November ini sehingga tim dapat segera menjalani adaptasi dan persiapan akhir sebelum laga pembuka grup C yang berisi Myanmar dan juga Filipina. Dalam hal ini tentu menarik menantikan pemusatan latihan perdana tim Merah Putih di Thailand. Apalagi tentu saat ini, para penggemar penasaran dengan wajah para pemain yang dipilih oleh Coach Indra Safri. Lebih menariknya lagi, nantinya di sana akan ada wajah-wajah para pemain abroad timnas yang siap menghiasi permainan skuad Garuda Muda. Sosok Rafael Struijk kini mendadak mengaku kaget di saat diminta bangun jam 5 pagi oleh Coach Indra Safri.
di saat menjalani pemusatan latihan. Rafael Struijk mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengalami kejadian ini bersama pelatih-pelatih sebelumnya. Ya, penyerang 22 tahun ini sejak 2022 berstatus sebagai pesepak bola profesional. Di saat membela Edu Den Haag, ia sempat ditangani sejumlah pelatih seperti Dirk Kuyt, Dick Advocaat, dan juga Dareye Kalezic. Sementara di timnas Indonesia, Rafael Struijk sempat ditangani coach Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, Rafael Struijk dipimpin oleh pelatih asal Indonesia yaitu Coach Indra Syafri. Ya, diketahui, Indra Syafri kini memimpin skuad timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games ini di Thailand. Di bawah asuhan Coach Indra Syafri, para pemain diminta disiplin bangun pagi untuk menjalani latihan. Sekarang saya dilatih Indra Syafri. Tentu saja, dengan gaya yang sangat berbeda. Pertama dilatih pelatih asal Korea Selatan, lalu pelatih Belanda. Untuk pelatih Belanda, saya sudah tahu sedikit gaya, karena saya dari sana. Sementara bersama Indra Syafri, ini merupakan yang pertama kali saya ditangani pelatih asal Indonesia. Jujur bagi saya adalah hal yang baik. Namun coach, jam 5 terlalu pagi untuk bangun latihan, kata Rafael Struijk sambil tertawa. Ya, namun meski begitu, Rafael Struijk tidak mempermasalahkan kebijakan yang diambil oleh sang pelatih. Menurutnya, selama itu baik untuk tim, kenapa tidak? Itu bangun jam 5 pagi tidak masalah. Saya harus terbiasa dengan ini. Karena ketika dilatih Shin Tae-yong, Patrick Kluivert, atau pelatih lainnya, biasanya kami sarapan jam 9 lalu makan siang. Sekarang ketika kami berada di TC, saya melihat jadwal yang saya lihat bangun jam 5. Tapi, tidak masalah jika berhasil, tegas Rafael Struijk. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Coach Indra Syafri menyebutkan bahwa penentuan skuad final untuk ajang SEA Games ini yang berjumlah 23 pemain dipilih secara matang. Dari 23 pemain ini, Indra mengatakan bahwa pihaknya memilih berdasarkan penampilan yang mereka tampilkan di 2 sesi pemusatan latihan yang digelar pada Oktober dan November kemarin. Dari 2 kali TC itu, skuad Garuda Muda menjalani 4 laga uji coba melawan 2 tim berbeda. Dari 4 laga uji coba itu, timnas Indonesia meraih 2 kali hasil seri dan 2 kali kekalahan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi matang berdasarkan data-data yang ada selama pemusatan latihan di bulan Oktober dan November serta pengamatan pemain saat bermain di Super League yang dilakukan bersama staf pelatih dan tim. Performance, kata Indra Syafri. Ya, Indra Syafri menyertakan bahwa keempat pemain diaspora yang bermain di kompetisi sepak bola Belanda dan Slovakia dari skuad final pilihannya, di mana keempat pemain itu adalah Iver Jenner, Dion Marx, Mauro Zicilstra, dan juga Marcelino Ferdinand. Bali United lah yang menjadi penyumbang pemain terbanyak di skuad ini, yaitu 3 pemain, di mana mereka adalah Kadek Arel, Rahmat Arjuna, dan juga Jens Ravin. Di bawah Bali, ada 5 klub yang sama-sama diwakili oleh 2 pemain. Alhamdulillah, proses pemusatan latihan di Jakarta sudah selesai, dan kami sudah memilih 23 pemain sesuai regulasi SEA Games. Dari 23 pemain tersebut, 4 diantaranya bermain di luar negeri, yaitu Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Mauro Zicilstra, dan Dion Marx, ucap Indra Syafri. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih untuk PSSI yang berupaya memastikan pemain abroad yang bisa ikut serta ke SEA Games ini, walaupun bukan kalender FIFA. Terima kasih juga untuk I-League dan klub-klub yang sudah membantu dalam pembentukan skuad timnas SEA Games sampai penetapan sebanyak 23 pemain ini, katanya, menambahkan. Timnas Indonesia U23 kini dikabarkan batal untuk menghadapi timnas Singapura di babak penyisihan grup di ajang SEA Games ini. Hal itu lantaran timnas Singapura pindah ke grup A. Ya, timnas Singapura awalnya ada di grup C yang berisikan timnas Indonesia, Myanmar, dan juga Filipina. Di mana grup C tersebut sebelumnya menjadi grup dengan anggota terbanyak yaitu 4 tim. Sedangkan 2 grup lainnya berisikan 3 tim. Namun sepekan menjelang turnamen berlangsung, timnas Kamboja yang ada di grup A mengundurkan diri. Dalam hal ini, pihak Thailand mengusulkan pemindahan Singapura yang ada di pot keempat, dan hal itu akhirnya disetujui. Dikutip dari Bangkok Post, timnas Thailand akan menghadapi Singapura di laga kedua di fase grup nanti. Sedangkan di laga pertama, Thailand akan melawan Timor Leste. Timnas Kamboja sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan keamanan dengan batalnya duel Indonesia kontra timnas Singapura. Otomatis, jadwal pertandingan yang sedianya berlangsung pada 5 Desember akan menjadi kosong. Hal itu karena grup C hanya mempertandingkan laga Myanmar kontra timnas Filipina pada hari itu. Timnas Indonesia baru akan bertanding pada 8 Desember ketika bertemu Filipina dan melawan Myanmar pada 12 Desembernya. Timnas Indonesia U23 di sini datang ke SEA Games dengan status sebagai juara bertahan, di mana 2
2 tahun yang lalu, timnas Indonesia berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan Thailand di babak final. Di edisi kali ini, timnas Indonesia U23 juga mengusung misi merebut medali emas kembali, di mana skuad yang diisi oleh sejumlah pemain yang juga punya jam terbang tinggi di level senior seperti Marcelino, Rafael Struijk, Iver Jenner, dan Ferrari kini tampak memberikan kepercayaan tinggi untuk meraih medali emas tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.